Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Baik, kembali lagi di podcast Ngopi Main, ngobrol pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Oke, jadi pada kali ini kita akan podcast dengan menyusung tema yang berjudul Gizi Seimbang Kunci Pertumbuhan yang Optimal. Nah, kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Silakan Kak Teguh boleh perkenalan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Teguh Imanto, sarjana gizi. Saya nutrisionis di Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Kebumen. Ya, selamat datang Kak Teguh di podcast kami. Selamat siang, pagi atau siang ini? Pagi. Ya. Masih pagi. Panggilnya Kak aja ya? Boleh. Kak Teguh. Oke. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai gizi seimbang, kunci pertumbuhan yang optimal. Jadi pada saat ini tuh pemerintah sedang, menurut Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, bahwa adanya percepatan penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia. Maka dari itu kita menyusung tema gizi seimbang ini. Dari gizi seimbang ini sebenarnya apa sih Kak? Dan apa kaitannya dengan stunting dan anemia? Kalau boleh tahu. Ya, jadi salah satu penyebab masalah stunting, penyebab utama adalah karena asupan nutrisi yang kurang. Dan yang kedua juga bisa disebabkan karena adanya penyakit infeksi, sehingga dua penyebab inilah menjadi penyebab utama masalah gizi yang ada di Indonesia, khususnya juga dengan stunting. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk bisa menjaga pola makan dan pola hidup untuk tetap sehat. Ya. Kemudian pengertian stunting dan anemia itu seperti apa? Karena mungkin banyak sekali orang di luar sana yang tidak mengetahui pengertian secara langsung. Ya, jadi stunting itu adalah suatu masalah gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Jadi karena adanya kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama, sehingga pertumbuhannya khususnya tinggi badan ini tidak bisa berkembang dengan maksimal. Kemudian anemia ini kan terkait dengan kadar hemoglobin dalam darah yang di bawah standar, sehingga produktivitasnya kemudian metabolisme juga akan terganggu, pertumbuhan juga akan terganggu akibat karena kandungan hemoglobinnya yang di bawah normal. Jadi kategorikannya melalui tinggi badan dan juga hemoglobinnya ya Kak? Iya, untuk stunting secara khusus kita menggunakan indikator tinggi badan dan usia. Jadi untuk berat badan sendiri itu tidak terpengaruh. terpengaruh. Jadi kalau berat badan ini digunakan untuk indikator status gizi, misalkan dia gizi kurang, gizi buruk ataupun gizi lebih. Jadi kalau untuk stunting, untuk indikator adalah tinggi badan. Ya. Lalu ini kan untuk program pemerintah sendiri juga ada namanya pembagian tablet tambah darah satu minggu sekali ya. Betul. Seperti di sekolah kita di setiap hari Rabu. Setiap hari Iya. Rabu kita selalu memberikan tablet tambah darah untuk siswi. Betul. Terkadang ini kan banyak remaja putri yang menolak untuk minum tablet tambah darah ya karena mereka merasa jika minum tablet tambah darah itu efek sampingnya jadi mual, lalu jadi pusing dan sebagainya Kak. Bagaimana sih Kak agar mereka tuh mau minum tablet tambah darahnya? Iya, pertama mungkin harus merubah pola pikiran ya, disugesti bahwa tablet tambah darah itu bukan obat. Tablet adalah itu multivitamin. Ya, kalau kita nyebutnya itu pil buat kecantikan. Kenapa sih bisa dikatakan pil cantik seperti itu ya? Karena kalau kita anemia, otomatis itu mukanya pucat seperti itu. Jadi kurang bercahaya, kurang cerah. Tapi kalau remaja ini tidak anemia, itu bisa tetap istilahnya glowing, mukanya tetap bersinar karena tidak pucat seperti itu. Sehingga pertama harus merubah pola pikir remaja ini bahwa itu tuh bukan obat, itu adalah multivitamin yang harus dikonsumsi untuk kesehatan remaja, khususnya remaja putri seperti itu. Jadi mengubah pola pikirnya dulu. Betul, dan merasa bahwa tuh saya butuh itu seperti itu. Cantik gitu. Betul, nggak cuma buat karena khususnya kalau perempuan kan tiap bulan otomatis menstruasi ya, pengeluaran darahnya kan lebih banyak, otomatis untuk siklus hemoglobin juga otomatis akan berbeda dengan yang laki-laki khususnya seperti itu. Kalau ini kan tablet tambah darah itu berarti mengandung zat besi ya Kak? Betul. Apakah itu bisa membuat berapa liter darah itu dalam tubuh atau bagaimana caranya Kak prosesnya? Nggak, jadi kan hemoglobin ini kan transportasi di dalam darah ya, dia plasma sel darah merah. Jadi bukan darahnya bertambah jadi banyak, enggak, tapi kandungan di dalam kualitas dari sel darah merahnya ini menjadi bagus. Karena kalau hemoglobinnya enggak bagus, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas organ-organ tubuh, karena dia mengangkat oksigen.
ketika organ tubuh kita kurang oksigen, otomatis semua fungsi organ akan berkurang. Dari mulai otak misalkan ya, ketika otak kita suplai oksigennya berkurang, otomatis konsentrasinya akan menjadi menurun. Ya, dengan organ-organ yang lainnya ketika suplai oksigen juga berkurang, otomatis badan akan mudah cepat lelah, juga akan menjadi loyo, lemah, letih, lesu, kita mengalami seperti itu karena suplai oksigen ke seluruh tubuh menjadi berkurang akibat dari kandungan hemoglobin yang rendah. Jadi bukan darahnya bertambah, tapi kandungan di dalamnya hemoglobin yang semakin banyak transportasinya untuk mengangkut oksigen ke dalam tubuh seperti itu. Kemudian kadang nih Kak, teman saya misal dikasih obat tablet tambah darah. Ya. Dia lagi menstruasi. Betul. Jadi kalau dikasih obat, dia bilangnya kayak gini, aku lagi menstruasi nih, nanti kalau minum ini darahku makin banyak, aku menstruasinya semakin lama. Itu benar nggak sih Kak? Apa Ya, emang itu, mindset dari perempuan ya, sendiri? itu menurut saya mindset pendapat sendiri karena kan malah itu dibutuhkan karena dengan keluarnya banyak darah dia harus punya cadangan darah yang lebih bagus lagi untuk mengganti yang keluar. Jadi memang bagus nih kalau ketika menstruasi malah akan sangat membantu nanti, bukan malah nanti melancar menstruasi enggak, tapi malah akan membantu untuk mengganti suplai dari darah yang kotor yang keluar seperti itu. Tadi kan di awal udah ada kaitannya dengan gizi seimbang dan anemia lalu dengan stunting juga. Betul. Lalu untuk anemia dengan stunting apakah ada kaitannya nih Kak? Ya, sangat berkaitan ya karena dengan adanya salah satu fungsi dari hemoglobin adalah untuk membantu percepatan pertumbuhan ya. Dari segi kita tarik dari sisi remaja putri. Remaja putri adalah calon ibu nantinya ke depan, di mana seorang ibu ini harus mempersiapkan segalanya sampai hingga istilahnya dia siap untuk menjadi calon ibu sesuai dengan kriteria ya. Ketika ibu ini mempunyai kadar hemoglobin yang bagus, otomatis seluruh metabolismenya pun akan bagus dan di dalam nanti ketika hamil otomatis akan membantu menjaga pertumbuhan si janin ini sehingga ketika anak ini lahir sudah tidak berisiko stunting lagi karena kita akan mengetahui kapan anak ini berisiko stunting adalah ketika anak ini lahir. Dari awal lahir pun anak ini kita tahu oh ini nanti bayinya risiko stunting atau tidak. Ketika ukurannya sudah sesuai dengan usianya otomatis aman hingga diharapkan remaja putri ini disiapkan selain tadi untuk kesehatan. Kalau remaja khususnya SMA kan masih untuk pertumbuhan ya, kemudian untuk menjaga stamina, menjaga konsentrasi, tapi kedepannya untuk mempersiapkan menjadi ibu yang berkualitas dan sehat. Ya. Itu kaitannya antara anemia dan stunting ya. Betul. Dengan anak sendiri nih, jadi program dari Jawa Tengah ada namanya One Day One Dog atau 1 hari 1 telur. Ya. Nah, telur itu kan mengandung protein yang bisa mencegah stunting sendiri. Betul. Tapi kenapa harus telur? Karena kan ayam juga daging termasuk protein. Tapi kenapa programnya itu 1 telur? Ya. Sebenarnya dari program udah bagus dan juga sebenarnya tidak harus telur karena sebenarnya digantikan mungkin dengan asumsi bahwa telur adalah mempunyai nilai ekonomis paling rendah, istilahnya murah dibandingkan dengan daging ataupun ayam seperti itu, jadi mungkin lebih mengena ke masyarakat bahwa dalam one day one dog gitu ya, tapi bisa diganti sebenarnya dengan istilahnya daging ayam ataupun daging sapi karena 1 butir telur terus juga sama dengan satu paha ayam tuh sama dengan 50 gram daging. Jadi tidak harus dengan telur, tapi untuk masyarakat yang lebih ekonomis adalah telur yang paling murah dibandingkan dengan kalau Kebumen mungkin karena di sini daerah pesisir bisa dengan one day one ikan gitu ya, one day one fish gitu kan bisa karena di sini banyak ikan ya, gitu juga bisa karena yang penting intinya kita mengutamakan protein hewani sebenarnya dibandingkan dengan yang lainnya karena zat pembangun itu ada di tugasnya protein hewani terutama untuk sebagai zat pembangun untuk pertumbuhan. Lalu untuk mencegah stunting sendiri itu kan pada waktu 1000 HPK ya Kak? Ya, jadi betul. pada pertama kehidupan itu saat anak itu masih berada di usia 2 tahun ke bawah. Ya. Nah, apakah jika di luar dari 2 tahun itu masih bisa dicegah nih Kak anemia Stuntingnya ya memang dari program untuk masa pertumbuhan emas itu ada di usia 0 hingga 1000 hari dari kandungan pertama kali ada pembuahan janin hingga usia 2 tahun adalah pertumbuhan emasnya sehingga di situ pertumbuhan balita akan sangat cepat dibandingkan dengan usia setelah 2 tahun. Jadi nanti setelah 2 tahun ada masa perlambatan pertumbuhan
Dan untuk tinggi badan itu nanti akan ada lagi di usia remaja. Untuk remaja putri biasanya usia 10 tahun, remaja putri usia 12 tahun, nanti ada namanya hormon growth spurt. Itu adalah hormon untuk pertumbuhan lagi. Jadi untuk pertumbuhan ketika di usia 0 hingga 2 tahun masih bisa berjalan dengan lancar, itu akan melambat lagi. Dan di atas usia remaja itu bisa naik lagi. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di otaknya. Nah, karena karena di bawah usia jabatan otak ketika 2 tahun itu sudah kurang lebih 90% terbentuk. Ya, sehingga kalau otak kan setelah 2 tahun itu pertumbuhannya akan menjadi melambat terus. Jadi stunting ini selain mencegah nggak hanya semata-mata pendek, tapi juga menjadikan bagaimana si balita ini menjadi manusia mempunyai intelektualitas yang tinggi dan kemampuan otak yang bagus. Jadi tidak semata-mata hanya pendek saja. Itu yang kenapa kalau di usia 2 tahun itu ada pertumbuhan emasnya, itu yang harus benar-benar kita jaga biar benar-benar maksimal, sehingga di usia 2 tahun otaknya udah benar-benar bisa maksimal dengan usianya. Dikategorikan stunting bukan hanya dari tinggi badan ya Kak, tapi dari kecerdasan juga. Iya, karena efek kedepannya diasumsikan bahwa kalau ketika anak ini stunting berarti pertumbuhan otaknya juga kurang maksimal seperti itu. Kalau ngomong-ngomong tentang pertumbuhan nih Kak, kan rata-rata pertumbuhan tinggi badan di Indonesia itu kan berbeda jauh dengan orang-orang yang di barat, seperti orang Eropa dan sebagainya. Apakah itu faktornya hanya pada nutrisi saja atau ada faktor lingkungan dan sebagainya Kak? Ya, sebenarnya faktor itu banyak, termasuk ada faktor gen juga ya. Ya, gen juga berpengaruh walaupun tidak signifikan, tetapi gen ini tetap berpengaruh dengan kita golongan ras yang Asia dibandingkan dengan orang luar negeri. Tapi pengaruhnya hanya 20%-an saja. Kemudian lingkungan juga sangat berpengaruh, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan tetap sehat. Kita bersihkan tadi bahwa kekurangan masalah gizi tidak hanya semata-mata kurang asupan, tapi juga adanya penyakit infeksi. Ketika lingkungan kita kurang sehat, kita jadi mudah sakit, terkena infeksi, maka otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan dari si anak ini. Karena tadi ketika ada penyakit infeksi, ketika sakit, otomatis nutrisinya akan terbagi untuk menyembuhkan penyakitnya atau untuk pertumbuhan dulu. Dan biasanya ketika ada sakit, otomatis tubuh akan menggunakan nutrisi tersebut untuk menyembuhkan penyakitnya dulu. Jadi untuk menjaganya tetap harus bagaimana si anak ini asupan makannya bagus, tapi kesehatan juga bisa terjaga biar nggak mudah sakit. Ketika ini berjalan selaras, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya akan maksimal. Ya. Untuk kadang nih di lingkungan sekolah nih ya, banyak sekali anak-anak yang sering mengata-ngatai temennya kayak, wah kamu pendek banget gitu. Padahal menurut saya dia ini tuh sehat, cuma ya memang tinggi badannya kurang dan otaknya juga cerdas. Menurut Kak Teguh nih, si anak ini bisa dikategorikan sebagai stunting atau memang hanya dari gen orang tuanya saja? Iya, kalau kita udah SMA, ketika anak ini cerdas, saya katakan bahwa dia nggak stunting, kan dia punya kemampuan intelektualitas yang bagus, cuma memang tingginya di bawah rata-rata pada umumnya gitu ya. Jadi kalau masih anak-anak kita bisa nyebut ini, karena kita kan anak-anak kan belum bisa mengatur secara pasti ya. Iya, betul. Ini kemampuannya sampai di mana. Tapi ketika anak ini udah masa SMP, SMA, udah kelihatan ini kecerdasannya. Makanya untuk mewujudkan generasi emas 2024 itu disiapkanlah sekarang. Tujuannya sekarang disiapkan biar nanti tahun 2045 itu remaja-remaja itu sudah tinggi-tinggi tapi juga mempunyai kualitas intelektualitas yang bagus, yang cerdas-cerdas dan bagus-bagus. Ya, sehingga walaupun dia punya tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan teman-teman, nggak usah minder dulu ya kan, tapi yang penting dia tetap bisa mempunyai kecerdasan yang bagus seperti itu. Jadi emang stunting ini di remaja dilihat dari kecerdasannya ya? Iya, dan juga tingginya juga tetap diperhatikan ya, cuma tapi tidak semata-mata dari tingginya saja. Ya. Jadi udah banyak dapat manfaat nih dari Kak Teguh kan, udah dapat informasi mengenai stunting, anemia. Lalu boleh nih Kak, kasih pesan buat remaja-remaja yang ada di Indonesia ini untuk bagaimana sih agar kita dapat mewujudkan generasi emas yang berkualitas nantinya pada tahun 2045. Ya, pesan saya pertama, jangan lupa kita harus makan gizi dengan gizi seimbang sesuai dengan isi piringku. Ya, di situ ada karbohidrat, ada sayur, ada lauk, hewani, nabati, dan juga buah. Jadi harus seimbang, nanti tidak ada makanan yang sempurna. Satu jenis makanan harus seimbang dan berbagai ragam makanan. Yang kedua, harus
aktivitas olahraga ya, usahakan minimal 30 menit sehari untuk melakukan aktivitas olahraga ya. Kemudian untuk yang lainnya tetap berpikir positif ya, dan tetap semangat untuk remaja-remaja Indonesia. Baik teman-teman, jadi begitulah pesan dari Kak Teguh. Dan kita juga akan menutup podcast kali ini. Terima kasih pada semua yang sudah menontonnya. Ya, terima kasih juga untuk Kak Teguh yang telah Sama-sama. hadir di podcast kami, memberikan Informasi yang sangat bermanfaat bagi betul kita dan sekali. bagi remaja-remaja di luar sana. Ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, dan komen. Dan like video ini di channel SMA Negeri 1 Kebumen, Ngopi Main. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre.